Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Konita, NIM 2008-105026. Di sini, saya akan mempresentasikan paper Lantai Guyen Sebuah, Sarah Kanjuk, dan kawan-kawan dengan judul Bagaimana Guru Mengelola Kelas Mereka dalam Lingkungan Pembelajaran Digital. Pengalaman dari University Smart Learning Project. Di sini terdapat pendahuluan, literatur terkait, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Lingkungan belajar yang ditingkatkan teknologi menghasilkan manfaat dalam mengubah gaya pedagogis dan menerapkan strategi pengajaran baru, mengatur dan mengelola pembelajaran, dan mengakses sumber informasi yang berguna. Pembelajaran cerdas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan nyaman untuk secara bebas menciptakan ide-ide baru, berinteraksi, berbagi, memahami, mendiagnosis, dan menganalisis proses pembelajaran peserta didik. Menurut Fayez dan kawan-kawan 2021. Proyek Akademi Pembelajaran Cerdas University Konkain KKU telah diterapkan sejak 2016 di sekolah menengah pertama di Timur Laut, Thailand. Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui metode pedagogik yang inovatif, proyek ini berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 dengan 3 mata pelajaran inti, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sains. Selanjutnya, literatur terkait. Pengajaran yang efektif merupakan tantangan bagi guru yang membantu siswa memiliki pemahaman yang mendalam, meningkatkan kehidupan mereka, memecahkan masalah, dan mendapatkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Metode pengajaran berpengaruh terhadap gaya belajar dan kebiasaan siswa serta prestasi belajar. Menurut Cluster et al. 2016. Gaya mengajar mengacu pada perilaku guru, media, peran, karakteristik, dan keyakinan yang digunakan untuk mentransfer informasi kepada peserta didik menurut Chang 2010. Berdasarkan Pasek et al. 2012, pemahaman tentang gaya belajar membantu guru memilih pendekatan pengajaran yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, meningkatkan proses dan prestasi belajar, merancang kurikulum dan silabus yang tepat. Ada beberapa fitur tentang gaya belajar, misalnya waktu konsentrasi belajar, observasi, diskusi, tugas, komunikasi online, penelusuran sumber daya, penyelesaian pekerjaan rumah, kinerja akademik, dan lain-lain. Penting bagi guru untuk merancang pelajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas untuk memperhatikan siswa dan memotivasi kebutuhan belajar. Dalam lingkungan ini, seorang guru adalah fasilitator untuk mengarahkan dan membimbing proses pembelajaran, menurut Dauk et al. 2016. Selanjutnya yaitu metodologi. Hakikat pengelolaan pengajaran di lingkungan pembelajaran digital di sekolah menengah, metode kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan dua pendekatan pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi, untuk mengetahui persepsi, pandangan, perasaan, dan perilaku peserta terhadap kegiatan belajar mengajar. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu informan dan instrumen penelitian.
Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi, perspektif, perasaan, dan pendapat individu tentang topik atau peristiwa yang rumit. Isi protokol wawancara berfokus pada bagaimana guru dan KKU Smart Learning Project mengelola kelas mereka di lingkungan pembelajaran digital dalam 3 fase, yaitu sebelum mengajar, selama waktu mengajar, dan akhir kelas. Penerapan komponen KKU Smart Learning di kegiatan mengajar, dan bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik. Untuk mengidentifikasi bagaimana guru mengelola kelas mengajar mereka di lingkungan digital, pengamatan yang tidak mengganggu dilakukan. Selanjutnya yaitu koleksi data dan analisis. Untuk wawancara, di setiap tingkat kelas 7-9, 2 guru dari setiap mata pelajaran digital dipilih untuk wawancara. Kemudian, untuk observasi, para peneliti bergabung dengan 6 ruang kelas di sekolah terpilih di Provinsi Kai, Thailand. Kemudian, data wawancara dan observasi dilakukan dengan menggunakan analisis metik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penyiapan dan pencelupan data, pengkodean, menghasilkan tema, abstraksi, pembuatan teori. Kemudian, hasil penelitian. Pada hasil penelitian terdapat 6 poin. Yang pertama, persiapan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan belajar mengajar, guru dan peserta didik menyiapkan kondisi penting sebelum pembelajaran, seperti teknologi, perangkat digital, perangkat pembelajaran, dan pengajaran di bawah pedoman pembelajaran cerdas KKU dan memeriksa alat dan perlengkapan pengajaran. Internet untuk memastikan faktor kesiapan untuk mengajar. Poin kedua yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui 3 tahap, yaitu sebelum mengajar, selama waktu mengajar, dan akhir kelas. Poin ketiga yaitu mengevaluasi tingkat siswa. Guru menggunakan berbagai cara evaluasi untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat siswa, misalnya pre-test dan post-test melalui Google Form, bermain game dengan menggunakan Kahoot atau kuis tanya-jawab. Poin keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan kompetensi siswa. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik merupakan salah satu target terpenting guru dalam KKU Smart Learning Project. Oleh karena itu, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Poin kelima yaitu hal yang paling penting dalam proses pengajaran. Guru perlu mengenali hal-hal apa saja yang penting dalam setiap tahapan pengajaran untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan mengembangkan kompetensi peserta didik. Kesiapan belajar mengajar di kelas merupakan hal terpenting pada tahap sebelum pembelajaran. Poin keenam yaitu sorotan dan keterbatasan pembelajaran cerdas KKU dalam praktik mengajar. Ketika ditanya apa pendapat guru tentang KKU Smart Learning dalam pengembangan kemampuan peserta didik, pengetahuan, keterampilan, sikap, guru mengatakan bahwa isi pembelajaran dari proyek ini sangat menarik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Salah satu fitur yang menonjol dari manajemen kelas dalam lingkungan pembelajaran digital penelitian ini adalah menggunakan teknologi, aplikasi, konten pembelajaran, dan perangkat digital untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan pembelajaran aktif, meningkatkan tatanan siswa yang lebih tinggi, keterampilan berpikir, kreativitas, analitis, dan berpikir memecahkan masalah.
serta meningkatkan motivasi dan sikap belajar. Siswa membutuhkan stimulasi dan dukungan untuk belajarnya, dan mengembangkan keterampilan intelektual untuk masa depan agar mereka tidak membenci belajar, tetapi juga tidak menyukai suasana belajar yang tidak menarik. Guru merupakan orang yang paling penting dalam proses pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki motivasi yang baik. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.